Baik, pada materi ini saya akan bahas bagaimana kita akan buat sebuah data ya. Datanya itu dalam bentuk list. Nah, nanti akan terhubung ke suatu kelas ya. Jadi data tersebut terhubung ke kelas, nanti kita akan coba panggil metodenya ya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan mutable list ya, namanya mutable list. Mungkin kita akan coba praktekkan ya, bagaimana sih implementasinya ya. Oke, misalkan saya punya kelas mahasiswa di sini ya. Saya punya kelas mahasiswa. Kemudian di sini saya punya konstruktor ya. Saya masukkan datanya, ada file list ya, atau ls saja ya. Saya buat ls. Ininya adalah list ya. Tapi masukannya listnya adalah string ya di sini ya, string. Kemudian di sini saya punya file lagi ya, file list nilai ya, ls nil. Ini ininya list, tapi tipenya adalah integer ya. Jadi kumpulan integer ya, nilai-nilai integer ya. Jadi ada dua list ya di dalam mahasiswa ini. Ada inputan parameter, ada list untuk string, ada list untuk integer ya. Oke. Kemudian di sini saya akan mengcounting kira-kira berapa sih jumlah data di dalam list itu. Nah, kita ambil salah satu aja ya, bisa list string atau list nilai ini ya, yang kita akan ambil counting datanya itu ada berapa gitu ya. Saya punya variabel namanya tot ya. Kemudian misalkan saya ambil adalah ls nil ya, nil titik count ya. Ini ya. Jadi dia akan menghitung ya, berapa sih total data yang ada di dalam list tersebut ya. Misalkan saya punya metode fun display ya. Display. Metode ini akan menampilkan data yang ada di dalam list tersebut ya. Misalkan nama dan nilai ya. Jadi ada nama, ada nilai ya. Print nama itu kita kaitkan dengan ls ya, ls karena dia bentuknya dalam array, kita pakai for ya di sini ya, for seperti materi yang sebelumnya yang saya bahas tentang list ya, list of ya. Ada di tutorial di video saya sebelumnya, silakan dipelajari. Misalkan variabelnya adalah in ya, mulainya dari 0 ya, 0 sampai total ya, total dikurang 1 ya. Jadi array itu mulainya dari 0 ya, ls. Nah, kemudian kita panggil nih ls i ya di sini ya. Jadi nama nama pertamanya yaitu berbentuk list ya. List pertama kali itu namanya siapa sih? Dengan nilai. Nah, ini list untuk kumpulan nilainya ya. Dengan nilai ls dolar ls nil ya, ls nil iya berarti. Next ke nolnya tuh nilainya berapa gitu ya. Oke. Nah, ini sudah for-nya ini ya, saya buka. Ini di dalam sini ya. Ini di dalam sini. Oke. Nah, sekarang kita coba mengimplementasikan mutable ya. Kemudian di dalam mutable itu nanti inputannya berupa scanner ya. Jadi inputannya berdasarkan si user ya, masukin nama, nilainya berapa itu berdasarkan si user ya. Jadi kalau sebelumnya kita masukin ke dalam codingan, kalau sekarang ini saya coba jelaskan bagaimana kita menerapkan scanner ya dengan list ya di dalam pemrograman object oriented ya. Oke, di sini saya punya file scanner 1 ya. Anggap aja scan atau in 1 aja lah ya. In 1. Ini bentuknya adalah scanner ya, sama dengan scanner system.in ya. System.in. Oke. Kemudian saya punya input yang kedua, ini adalah untuk yang data nilai ya. Yang pertama untuk yang string, yang kedua untuk integer ya. Atau mau ditukar yang in satunya untuk integer, yang bawahnya untuk inputan string ya, ketika diinput oleh keyboard ya. Nah, misalkan di sini saya masukin ya, println masukkan banyak data. Jadi ada berapa data yang mau dimasukkan ya? Data pada list ya. Kemudian di sini saya buat variabelnya adalah n ya, n.
in1 titik and in1 titik next in ya. Jadi tipenya adalah integer ya. Berapa sih nilai banyak datanya? Kemudian di sini saya punya variabel ya, file. Bentar, ini kebanyakan ya. File input list ya, input list. Nah, ini untuk kumpulan yang string ya. Sama dengan, nah ini kita gunakan mutable ya, mutable list of string. Jadi masukannya adalah string ya, kumpulannya adalah string. Kemudian saya punya lagi file input list nil ya, untuk kumpulan nilai-nilai. Ini juga sama pakai mutable ya, mutable list of, tapi tipenya adalah integer ya di sini ya, integer. Ini untuk string, jadi kumpulan nama-nama mahasiswanya siapa sih? Kemudian ini adalah kumpulan untuk nilainya berapa sih? Oke, sekarang kita coba memasukkan datanya ya. Println, silakan akan masukkan data sebanyak $n ya. Jadi berapa banyak datanya ya tergantung dari n tadi. Misalkan 5 berarti 5 ya, sebanyak 5 data. Nah, di sini kita gunakan for i in 0 until n ya. Oke. Until n. Kemudian di sini saya akan tampilkan ya println data ke $i ya, i ditambah 1 ya. Berarti data i kurang 1. Oh, ini kurang 1 ya jumlah datanya ya. Jadi 0, 1, 2, kalau misalkan datanya 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah datanya 5 ya. Oke, saya lanjut lagi. Print nama ya. Namanya siapa sih gitu ya di sini. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Namanya siapa? Kita pal. Misalkan saya masuk nm ya, nm in 2 ya, in 2 titik next line ya. Next line. Ya ini ya, next line. Sorry. In 2 titik next line. Ini ya. Nah, ini ya. Ini untuk nama ya. Kemudian dari nama yang dimasukkan itu saya masukkan ke dalam list. Jadi saya punya input list tadi, itu kita sama dengan titik ya, add berdasarkan nm. Jadi dia masukkan ke dalam list tadi ya, input list tadi ya. Oke, saya lanjut. Bentar, ini kebanyakan enter ya. Nah, kemudian ini untuk memasukkan ya data nilainya. Print nilai ya. Jadi mahasiswa ini berapa sih dapat nilainya gitu ya. Nilai file nil ya. Anggap aja nil sama dengan in1 titik next ya. Titik next integer ya. Misalkan datanya adalah integer ya di sini ya. Kemudian di sini saya masukkan ke dalam list input list nilai. Input list nilai itu titik add kemudian nil ya, nil. Nah, ini harus kita ke toIn ya. Jadi nilainya adalah ke integer ya, toIn ya seperti ini. Nah, ke integer ya seperti ini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sekarang ini datanya udah kita masukkan nih ke dalam list ya. Ini untuk namanya, ini untuk nilainya. Nah, sekarang kita bagaimana memasukkannya ke dalam kelas mahasiswa. Tinggal kita create aja objeknya. Misalkan saya punya file M ya, M, nama kelasnya adalah mahasiswa.
Nah, masukannya adalah input list yang ini ya, dengan input list nil yang ini. Input list, oh kurang T ya, ini ya, kurang T ya. Jadi ini untuk yang namanya, yang ini adalah untuk nilainya ya, M. Nah, sekarang kalau mau manggil, ya kita mau manggil nih, yang display ini. Tinggal kita M aja, M titik display, seperti ini. Nah, sekarang kita coba run ya. Kita coba jalankan. Oke. Jadi kita gunakan mutable list ya. Nah, kita masukkan nih. Masukkan banyak data pada list. Misalkan datanya ada 4 ya. Masukkan data pertama, misalkan namanya Doni. Nilainya 90. Desi, nilainya 88. Vivi misalkan ya, nilainya 78. Terus yang terakhir, yang ke-8 misalkan Poppy ya, nilainya misalkan 55. Kita enter. Nah, yang ini nama Doni dengan nilai 90, nama Desi dengan nilai 88, nama Vivi dengan nilai 78, nama Poppy nilainya 55 itu adalah yang ini ya, pada metode display ini ya. Jadi ketika saya panggil metode display, yang dipanggilnya ini ya. Nah, ini. Jadi saya ulangi ya. Jadi saya punya kelas ya, kelas mahasiswa. Di sini ada konstruktor, masukannya adalah list berupa nama, ini adalah berupa nilai ya. Nilai. Ini adalah untuk mengcounting ada berapa banyak sih jumlah data di dalam listnya. Nah, untuk metode display dia akan menampilkan ya namanya siapa di dalam list indeks kernelnya siapa, nilainya berapa gitu ya. Oke, kalau sudah selesai ini baru kita buat scannernya ya. Kita buat ini scanner untuk yang integernya, ini untuk yang stringnya ya. Jadi ada 2 integer. Nah, kemudian di sini saya gunakan input list mutable list of. Jadi nilai-nilai kumpulan-kumpulan nama tadi saya tampung ke dalam variabel input list ya. Ininya adalah mutable list of ya. Ini adalah untuk yang string, kemudian ini adalah untuk yang menampung nilai mahasiswa itu berapa gitu di sini. Nah, kemudian ini adalah untuk memasukkan datanya ya. Ini adalah namanya, kemudian saya masukkan ke input list add nm ya. Namanya itu nama yang dimasukkan tadi, misalkan tadi adalah ada namanya si Doni nih. Doni akan masuk nih ke dalam input list ya, ditambahkan. Kemudian Desi dimasukin, Vivi dimasukkan, kemudian Poppy dimasukkan. Kemudian yang ini adalah untuk nilainya berapa sih pada indeks ke 0 ini nilainya berapa dimasukkan. Ini saya tampung ke input list nil ya, seperti ini. Kemudian ini adalah objeknya M, kemudian ini adalah kelasnya, kemudian ini adalah input list untuk nama, ini input list untuk nilai. Kemudian saya panggil metodenya M titik display, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Coba dipraktekkan ya. Nah, ini codingannya seperti ini. Nah, kalau misalkan saya mau manggil siapa sih nama atas nama indeks ke nolnya, tinggal kita panggil aja. Print ya, print atau println boleh. M, kemudian ls ya. Kemudian indeks ke nol ya. Siapa sih indeks ke nol ini namanya? Tinggal kita print aja. Ini masih proses running ya. Nah, sehingga menghasilkan di sini adalah, oh belum saya masukkan ya. Masukkan 3 ya. Ricky 90. Dono 55. Tono 56. Nah, ini adalah Ricky ya. Ketika saya panggil println m.ls0, artinya nama yang pada indeks ke 0 siapa sih? Maka keluarannya adalah Ricky ya, seperti ini. Nah, silakan dicoba dan dipraktikkan ya.